Kemudian yang terjadi berikutnya mungkin bisa agak-agak mengkhawatirkan ya, karena ini merusak demokrasi kita dalam jangka panjang. Kalau terjadi seperti sekarang, bahwa orang yang dimunculkan dalam survei-survei itu bukan orang partai politik satu, atau orang yang dimunculkan oleh survei-survei itu kader partai politik, cuman bukan pemegang otoritas di partainya, sehingga kemungkinan kecil dia untuk dapat tiket di dalam partainya sendiri. Jadi apa yang terjadi? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam siaran mikrofon Hasan Nasbi, dan sekarang kita sudah masuk ke episode ke-79. Hari ini saya ingin membahas sebuah tema yang agak-agak sedikit bersifat edukasi lah ya, bersifat edukasi, yaitu soal membangun peradaban politik Copras-Capres. Nah gitu. Nah, kenapa saya pilih tema ini? Karena memang kita ada beberapa masalah lah ya, kita ada beberapa persoalan yang dalam jangka panjang ini sebenarnya tidak baik untuk peradaban politik kita, terutama peradaban politik seputar Copras-Capres gitu. Nah, masalah pertama yang ingin saya bahas adalah bahwa memang harus diakui kita sejauh ini tidak punya standar yang baku dalam soal Copras-Capres, terutama untuk dua hal ya. Standar baku yang pertama adalah tidak ada standar baku soal nominasi. Bagaimana proses nominasi pencalonan itu, standar bakunya di setiap partai itu tidak ada. Jadi tidak sama. Ada partai politik yang proses pencalonan presidennya itu hanya ditentukan oleh satu orang saja. Jadi diserahkan kepada satu orang ketua umum misalnya, atau diserahkan kepada satu orang ketua dewan pembina misalnya. Begitu saja gitu. Walaupun misalnya dibungkus oleh amanat organisasi, misalnya amanat Kongres, amanat Musyawarah Nasional, atau amanat oleh partai bahwa calon presidennya adalah hak prerogatif ketua umum gitu misalnya. Itu ada juga yang misalnya pencalonan presiden itu ditentukan oleh rapat kerja nasional atau rapat pleno partai menjelang pilpres, menjelang pemilu gitu ya. Jadi rapat pimpinan partai atau rapat kerja nasional atau rapat pleno, mungkin begitu. Ada juga yang pencalonan presiden itu menjadi amanat dari Kongres atau amanat Musyawarah Nasional. Jadi panjang prosesnya. Jadi ketika mereka melaksanakan pemilihan ketua umum partai, pada saat itu juga diputuskan oleh masing-masing stakeholder itu siapa yang akan menjadi calon presiden pada saat itu juga. Jadi amanat Kongres, ada yang jadi amanat dari rapat kerja nasional, ada yang hak prerogatif satu orang. Jadi nggak ada standar bakunya. Itu makanya juga ada kebingungan kan? Ada kebingungan dari masyarakat, ada kebingungan dari orang-orang yang ingin mencalonkan diri menjadi calon presiden, saya harus lewat mana nih? Karena memang tidak ada standar bakunya di masing-masing partai gitu. Dan ini belum menjadi regulasi yang umum. Berbeda dengan negara-negara yang sudah lebih mapan demokrasinya, proses ininya terang benderang. Proses untuk menominasikan orang menjadi calon presiden itu terang benderang. Jadi kalau ada orang, misalnya saya, ingin jadi calon presiden, maka saya tahu jalur apa yang harus saya tempuh. Proses apa yang harus saya jalani. Ya gitu. Berapa kira-kira vote atau dukungan dari dalam partai yang harus saya dapatkan sehingga saya bisa menjadi calon presiden. Kalau di Indonesia sampai saat ini belum. Jadi yang paling mungkin di Indonesia itu adalah apa? Yang paling mungkin itu siapa yang harus saya dekati. Siapa yang harus saya dekati agar saya bisa dicalonkan menjadi calon presiden. Hanya sejauh itu aja. Jadi belum ada proses yang terang benderang. Ini problem pertama. Problem standar baku yang kedua adalah soal standar waktu. Jadi kapan bahwa partai politik ini akan bisa mengumumkan calon presidennya. Jadi bisa serentak nih. Ketika serentak mengumumkan calon presiden, maka publik pada saat itu juga mulai serentak mengamati calon presiden satu persatu. Kalau sekarang kan nggak jelas. Ya, ada yang dicalonkan versi deklarasi relawan. Ada yang sudah merasa dicalonkan
oleh partai politik walaupun partai politiknya belum cukup tiketnya. Ya. Ada yang nanti menunggu sampai deadline misalnya. Sampai masa-masa akhir pendaftaran misalnya. Jadi ini tidak seragam juga, tidak ada standar baku mutunya, tidak ada standar bakunya kapan partai politik itu berproses mencalonkan presiden. Yang ada sekarang kan hanya masa pendaftaran. Kalau masa pendaftaran ini dianggap sebagai standar waktunya, maka ini juga kurang masuk akal karena dari masa pendaftaran kemudian ditetapkan menjadi calon presiden sampai hari pemilu itu waktunya hanya 75 hari. Dan kan nggak masuk akal. Sejak ditetapkan jadi calon presiden misalnya, kemudian berkampanye selama 75 hari untuk negara sebesar ini itu kan nggak masuk akal. Pasti harus jauh-jauh hari lah. Jauh-jauh hari minimal 1 tahun lah. Kalau misalnya pemilu Februari tahun 2024, ya minimal Februari tahun 2023 semua calon presiden itu sudah running sebagai calon. Ya, bukan bakal calon, bukan orang yang dideklarasikan oleh relawan, ya, bukan orang yang dideklarasikan oleh emak-emak militan, bukan. Harus dideklarasikan oleh partai politik karena satu-satunya institusi yang bisa mengusung calon presiden kan hanya partai politik. Nggak bisa maju calon presiden berdasarkan dukungan KTP misalnya, nggak bisa. Jadi dua standar ini yang memang menjadi PR kita bersama, jadi sehingga bingung. Jadi ada yang sudah merasa jadi calon presiden padahal tiketnya belum penuh. Ada yang merasa sudah jadi calon presiden tapi baru versi relawan, ada juga. Ada yang sudah ada tiketnya tapi belum punya calon presiden. Ada partai yang secara sendirian hari ini dia sudah punya tiketnya. Jadi kalau dia sudah tentukan calon presidennya hari ini tuh sudah bisa running tuh untuk kampanye. Ada koalisi partai yang sudah cukup tiketnya tapi belum umumkan calon presiden karena mengira-ngira kapan momentum yang tepat. Ya, mengira-ngira kapan waktu yang tepat untuk diumumkan. Nah, momentum yang tepat ini juga lagi-lagi nggak ada ukurannya. Jangan-jangan nanti momentum yang tepatnya berdasarkan wangsit, lagi-lagi nggak rasional kan? Berdasarkan pertanda-pertanda alam gitu misalnya, atau berdasarkan hitungan-hitungan kultural tertentu misalnya, harinya hari apa, wetonnya weton apa gitu ya, nilai bilangannya berapa, hari baiknya berapa. Jadi nggak ada standar waktunya, sehingga masyarakat juga tidak punya standar waktu kapan kita juga harus mulai memelototi orang untuk menjadi orang ini akan jadi calon presiden. Jadi mulai dari sekarang kita mulai pelototi nih. Kita mulai pelototi. Nah, tidak adanya standar baku ini kemudian menyebabkan juga hari ini yang terjadi hari ini yaitu semacam perang opini lah. Ya, semacam perang opini antara pollster versus partai politik. Harus fair kita bilang bahwa perang opini ini ada. Pollster versus partai politik. Pollster itu setiap bulan mengumumkan itu siapa yang menjadi pemuncak ya dari survei-survei copras-capres. 3 besarkah, 4 besarkah, 5 besarkah, atau 10 besarkah? Siapa yang kira-kira jadi pemuncak dari survei copras-capres itu? Klaim dari pollster tentu ini aspirasi masyarakat. Ya, masyarakat kalau disodorkan nama-nama ini, ya ini yang akan menjadi calon presiden yang paling mereka dukung. Tapi partai politik juga punya logika lain. Kenapa? Karena partai politik merasa sebagian dari orang yang diumumkan oleh pollster itu bukan kader mereka. Ya, tentu mereka punya keinginan bahwa yang maju menjadi calon presiden itu adalah kader mereka. Jadi perang opini ini sampai sekarang belum selesai nih, dan pollster pun tidak menguji orang-orang yang betul-betul menjadi capres sebenarnya hari ini. Tapi pollster hanya bisa menyodorkan orang-orang yang berpotensi jadi capres. Jadi begitu kalau nanti partai mengambil keputusan yang berbeda dari angka-angka yang disodorkan oleh pollster tuh langsung bingung tuh akrobatnya. Karena tiba-tiba nama, bisa saja misalnya nama Anies nggak ada, nama Ganjar nggak ada, terus nama ini nggak ada, dan akhirnya kalau dilihat ininya, time series surveinya, tiba-tiba akan ada suara yang jomplang nanti begitu pencalonan resmi diumumkan oleh partai. Jadi perang opini ini akibat juga memang tidak ada standar baku mutu tadi, tidak ada standar yang jelas tadi, sehingga partai merasa mereka punya kedaulatan untuk mengajukan calon sendiri berdasarkan proses internal dalam organisasinya. Sementara pollster merasa bisa mewakili publik. Inilah suara publik yang harus Anda dengarkan. Entah mana yang benar, entah mana yang salah, itu jadi perdebatan panjang karena tadi
tidak ada standarnya. Tidak ada standar mutunya. Nah, kemudian yang terjadi berikutnya mungkin bisa agak-agak mengkhawatirkan ya, karena ini merusak demokrasi kita dalam jangka panjang. Kalau terjadi seperti sekarang, bahwa orang yang dimunculkan dalam survei-survei itu bukan orang partai politik satu. Atau orang yang dimunculkan oleh survei-survei itu kader partai politik, cuman bukan pemegang otoritas di partainya. Sehingga kemungkinan kecil dia untuk dapat tiket di dalam partainya sendiri. Jadi apa yang terjadi? Yang paling menyedihkan menurut saya adalah kemudian pollster, opinion maker, dan bahkan publik mungkin kemudian mendorong-dorong kader partai tertentu. Ya sudahlah, kalau Anda nggak didukung oleh partai Anda, khianati aja partai Anda. Anda lawan aja itu partai Anda. Ya, cari aja partai lain. Yang penting Anda jadi calon presiden. Nah, partai politik tentu merasa resisten dengan opini seperti ini. Ya, karena mereka sudah bertahun-tahun berkeringat, berusaha keras mengkader partai dari nol sampai jadi orang. Kan banyak tuh kader partai dikader dari nol sampai jadi gubernur. Dididik, dilatih, bahkan mungkin dibantu, diongkosi sampai jadi gubernur. Kemudian tiba-tiba datang orang dari luar partai bilang, enggak, suara Anda paling tinggi jadi calon presiden nih. Kalau Anda nggak didukung oleh partai Anda lompat pagar Anda. Anda lawan aja orang tua yang membesarkan Anda di partai. Ya, bapak Anda yang membesarkan Anda di partai, Anda lawan aja. Ibu Anda yang membesarkan Anda di partai, Anda lawan aja. Anda lompat pagar aja cari partai lain yang mau mengusung Anda. Begitu juga sebaliknya, partai lain juga dikasih gula-gula. Kalau kamu dukung kader partai itu, yang nggak disetujui oleh partai itu, kamu bakal dapat tambahan kotel efek loh. Kalau kamu dukung orang ini, kamu akan dapat tambahan 4-5% suara dari suara partai kamu yang sekarang. Jadi nggak usah peduli dia dikader di partai mana, kamu ambil aja. Kamu comot aja jadi calon presiden di partai kamu. Jadi partai akhirnya seolah-olah memang nggak ada harga diri lagi. Partai itu nggak punya identitas, nggak punya martabat lagi. Sehingga pertama, kalau dia nggak ngusung calon ini berdasarkan hasil survei, calonnya disuruh ngelawan partai asalnya dia, partai lain disuruh nampung disuruh nampung orang yang melawan partainya sendiri. Jadi ini memang agak sulit menemukan siapa yang betul-betul bersalah dan betul-betul benar akhirnya karena proses kita tadi ini. Karena tidak ada standar nominasinya, karena tidak ada standar waktunya, jadi semua orang merasa punya ruang, punya kebebasan untuk mengeluarkan ide dan menyarankan sesuatu, bahkan menyarankan sesuatu yang dalam jangka panjang akan merusak demokrasi kita. Karena kalau partai politik akhirnya nggak punya martabat, nggak punya harga diri, bisa diacak-acak aja oleh opini publik. Nggak punya pendirian, bisa diombang-ambing saja oleh opini publik. Partai politiknya akhirnya memang dalam jangka panjang nggak punya identitas. Orang nggak punya kebanggaan lagi untuk menjadi bagian dari partai politik. Orang akan berpikir, saya nggak usah masuk partai politik. Saya besarkan saja diri saya di luar, nanti toh partai politik dengan sendirinya akan butuh saya. Kalau saya sudah terkenal, saya sudah besar, partai politik akan sendirinya dukung saya. Kalau partai A ini nggak mau, saya pindah ke partai lain. Kalau partai lain ini nggak mau, saya masih ada partai lain yang menjadi alternatif. Jadi akhirnya partai politik itu hanya sebagai kendaraan saja, bukan sebagai kreator, bukan sebagai organisasi yang menjalankan fungsinya melakukan rekrutmen politik, kaderisasi politik sampai menghasilkan calon pemimpin nasional. Jadi apa solusinya dalam jangka pendek maupun jangka panjang untuk membangun peradaban politik kita soal capres-capres ini agar lebih baik, agar sistemnya lebih tertata dengan baik, transparan, ada standarnya, ada jalannya yang terang benderang kalau orang ingin menominasikan diri atau menominasikan orang lain sebagai calon presiden. Nah, apa jalan keluarnya? Kalau menurut saya dalam jangka panjang memang harus berupa regulasi. Regulasi untuk dua hal tadi itu. Regulasi soal standar nominasi. Jadi semua partai semuanya standarnya disamakan. Nggak ada lagi yang berpusat misalnya berdasarkan keputusan satu orang saja, atau berdasarkan keputusan Munas saja, atau ada yang berdasarkan keputusan Rapat Kerja Nasional aja. Jadi harus sama. Kalau harus memilih bahwa ini adalah hak prerogatif ketua umum, maka semuanya disamakan.
Bahwa di semua partai politik cara menominasikan calon presiden adalah hak prerogatif ketua umum misalnya. Ini misal. Jadi semua orang nanti akan berpikir bahwa saya dekatin aja ke calon ketua umum, tahu jalannya. Atau misalnya jalan untuk menominasikan calon presiden adalah melalui rapat kerja nasional. Standar semuanya. Bahwa partai harus menggelar rapat kerja nasional, nanti ada voting dari seluruh daerah di rapat kerja nasional siapa yang menjadi nominasi calon presiden. Atau berdasarkan kongres atau munas. Jadi ketika partai melakukan kongres atau munas, maka di saat itu pula lah selain memilih ketua umum, mereka menominasikan calon presiden. Jadi semuanya terang benderang, sehingga orang yang ingin meniti karir sebagai calon pemimpin nasional itu tahu jalannya. Dan jalan ini terang benderang dan sama di seluruh partai. Nah yang kedua jangka pendek ya. Kalau jangka pendek sekarang kan ya dengan regulasi yang ada sekarang tentu kita harus mau nggak mau terimalah keadaan yang sekarang. Tapi ada perbaikan yang bisa dilakukan supaya kita sebagai masyarakat dan supaya partai juga nanti punya wibawa. Kita sebagai masyarakat itu tahu calon presidennya dengan lebih baik dan partai juga punya wibawa. Supaya masyarakat tahu calon presidennya lebih baik, tidak hanya sekedar 75 hari menjelang Pilpres, itu memang sebaiknya partai umumkan jauh-jauh hari calon presidennya. Paling lambat itu 1 tahun, minimal 1 tahun sebelum Februari 2024. Jadi paling lambat Februari 2023 harusnya seluruh masyarakat Indonesia sudah tahu tuh siapa yang akan menjadi calon presiden dari masing-masing partai atau dari masing-masing koalisi partai. Karena apa? Karena kita butuh waktu. Kita butuh waktu yang cukup untuk melihat seseorang. Supaya calonnya juga punya waktu yang cukup untuk berkeliling dan menjual dirinya, mempromosikan dirinya, menyampaikan gagasannya. Kan ini negara yang besar. Dan persoalan republik ini kan tidak hanya sebatas visi dan misi nanti. Kita harus dalami semua itu. Apa gagasan, ide, track record, prestasi yang dia miliki agar kita bisa yakin bahwa ini orang bisa menjadi calon presiden kita. Nah, yang kedua, yang dari sisi partai politik biar punya wibawa, Kalau begitu siapapun yang jadi calon presiden nih, yang sudah diumumkan atau yang akan diumumkan, kalau dia memang bukan kader partai politik, paksa dia sekarang menjadi kader partai politik tertentu. Suruh dia masuk ke dalam partai politik, nyatakan pakaiin baju, kasih KTA, bahwa memang nanti yang maju menjadi calon presiden itu memang kader partai politik, walaupun baru jadi kader 2 bulan. Walaupun baru jadi kader 1 bulan, tapi dia punya kartu partai politik. Supaya apa? Supaya ke depan orang-orang yang mau maju menjadi calon presiden itu berkarir memang di partai. Teruji dulu di partai, punya sumbangsi di partai, pernah mengalami konflik, pernah mengalami dinamika di dalam partai, tahu apa saja perjuangan orang di dalam partai, sehingga dia juga memahami garis perjuangan partai. Ketika dicalonkan, darahnya adalah bau-baunya, adalah kental-kentalnya dengan nuansa partai. Kalau enggak kan orang nanti enggak peduli dengan partai. Apapun partainya terserah, yang penting saya terkenal dulu. Apapun partainya masa bodoh, yang penting saya jadi orang besar dan didukung oleh masyarakat. Saya nggak mau berkarir di partai politik. Nanti tunggu saya besar dulu. Ketika saya sudah besar, saya stop aja partai politik. Satu partai politik nggak mau, saya bisa pindah ke partai politik yang lain. Kan ada banyak pilihan partai politik. Jadi gitu. Jadi menurut saya memang begitu ya. Kita masih punya problem. Jadi memang peradaban politik kita sedang tumbuh lah. Pemilu langsung kita kan belum banyak ya. Baru 4 kali pilpres kita ini. 4 kali pilpres langsung. Dan 2024 ini pilpres yang kelima. Tapi tentu tetap harus ada evaluasi dan perbaikan. Dan menurut saya untuk membangun peradaban politik yang lebih baik lagi pasca tahun 2024, ya kita harus ada regulasi standar soal pencapresan. Tapi menjelang tahun 2024 kita punya sesuatu lah yang kita desak. Pertama, minta partai atau koalisi partai mengumumkan segera calon presidennya. Sehingga apa? Sehingga kita punya waktu yang cukup untuk menguliti calon presiden itu. Kemudian kita minta bahwa semua calon presiden itu merupakan kader partai politik. Kalau hari ini dia belum jadi kader partai politik, kasih KTA dia. Suruh dia ikut sekolah partai. Suruh dia pakai jaket partai. Supaya apa? Supaya nanti ke depan orang-orang tuh punya kebanggaan menjadi
anggota partai politik, dan partai politik kita itu punya martabat, punya marwah untuk menjadi pilar demokrasi. Jadi itu saja yang mungkin bisa kita bahas ya. Dan kita tutup dengan tagline khas mikrofon Hasan Nasbi untuk sampai 2024 nanti. Memilih pemimpin berdasarkan kebutuhan, bukan berdasarkan selera. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.